yang lain. Tugasnya yang lain. Mengingatkan. Jadi kesepakatan kelas itu nanti yang sudah kita sepakati kita jalankan bareng-bareng. Kita jalankan sama-sama. Kita sepakati lalu kita kerjakan bersama-sama. Sudah kita buat bareng-bareng nih. Sudah kita buat sama-sama nih. Kita jalankan juga sama-sama. Jadi tidak ada rasa terpaksa. Yang sudah sepakat, yang sudah menyepakati artinya harus siap untuk menjalankan. Dia harus siap untuk menjalankan. Siapa yang sudah menyepakati berarti setuju bahwa kesepakatan ini harus kita laksanakan bersama-sama. Oke? Jelas? Kalau jelas, sekarang Ibu punya paper. Ya. Sudah semuanya? Pegang masing-masing? Sudah? Coba kita akan buat ya. Silakan tuliskan apa saja
Terus mana lagi? Datang tepat waktu? Bukan larangannya. Mengerjakan PR? Ya, bukan larangan. Tidak membuang sampah di laci. Larangan apa? Larangan karena ada kata tidak boleh. Nah, sekarang akan kita ubah ya yang larangan-larangan tadi. Kita buat part 2. Ya, part 2. Sekarang aku tanya, piket kelas tepat waktu larangan bukan? Larangan ya. Udah positif ya, berarti kalimatnya sudah kok positif. Kalau larangan itu tadi tidak boleh, jangan, itu kalimatnya negatif. Kita lihat sekarang mana yang positif, mana yang negatif. Ini tidak boleh makan di jam pelajaran. Positif apa negatif? Negatif. Kalau mau kita ubah yang positif tapi maknanya sama apa kira-kira? Tidak boleh makan di jam pelajaran. Tidak boleh pasti negatif. Ayo. Jangan pasti negatif. Ayo yang bisa jadi positif. Ayo apa? Ayo sama-sama. Loh, apa sih ada kata jangannya? Ayo, apa? Ayo, siapa yang bisa kira-kira mengubahnya? Tidak boleh makan di jam pelajaran. Jadi kalimat positif saat jam belajar. Tidak boleh. Apa tidak bolehnya? Ayo, gimana? Supaya nggak pakai kata tidak boleh, nggak usah pakai kata jangan. Good, makan pada jam istirahat. Coba dibantu tulis. Makan pada jam istirahat. Pakai kata jangan nggak tadi? Enggak. Pakai kata tidak boleh nggak tadi? Enggak. Oke, berikutnya kita singkirkan ya yang larangan-larangan ya. Kita buat yang tidak. Nah ini. Tidak boleh ngomong kotor. Negatif atau positif? Negatif. Kira-kira ada yang bisa nggak mengubahnya? Sudah? Itu tempelin yang positifnya. Tidak boleh ngomong kotor. Gimana kira-kira? Diubah jadi apa? Tidak boleh ngomong kotor. Jangan. Positif atau negatif? Jangan negatif. Ayo. Tidak boleh ngomong kotor. Ayo. Berarti ngomongnya harus yang baik. Berbicara yang baik. Siapa bisa bantu nulis? Ya. Ini baiknya nanti aja. Mau nempel. Tulis yang positifnya. Berarti apa tadi positifnya? Tidak boleh ngomong kotor. Bicara, ya berbicara dengan baik atau dengan sopan. Kita ambil ya yang jangan-jangan ini ya. Terus lagi, sudah ini kalau sudah tambahkan ya, tolong ya. Tidak boleh berantem. Positif apa negatif? Negatif. Kalau berteman baik, berteman dengan baik. Boleh. Siapa bisa bantu tuliskan? Ya. Iya. Terima kasih. Berteman dengan baik. Berikutnya. Ini ada lagi nih. Ini sama ya, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Tadi sudah ya? Ada ya? Memakai pakaian lengkap. Positif apa negatif? Positif. Tinggal
menjalaninya? Sepakat? Sepakat. Kalau sepakat kita akan buat kesepakatannya. Kita akan buat dokumennya. Kesepakatan untuk satu kita, satu ini bisa gitu. Kalian boleh lihat mana yang mau diambil. Perhatikan, halo. Kelompok itu 1, 2, ini 3, 4, ini 5, 6, 7. Ya dilihat di depan biar kelihatan. Jangan tak ya,
kesempatan membuat kesepakatan Sama. bersama teman-teman dan ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 19 Muara Padang, Bu Samira SPD, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dewan guru SDN 19 Muara Padang yang terbaik. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruang kelas SDN 19 Muara Padang dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru SDN 19 Muara Padang, patut kita syukuri bahwa di SDN 19 Muara Padang telah ada calon guru penggerak dari angkatan 9 yang berjumlah 2 orang. Mudah-mudahan calon guru penggerak nanti ini bisa memberikan perubahan kepada khususnya di SDN 19 Muara Padang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru SDN 19 Muara Padang, untuk acara pada kesempatan hari ini yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan program dari calon guru penggerak. Untuk itu kepada Bapak ataupun Ibu yang merupakan calon guru penggerak dari SDN 19 Muara Padang yaitu Ibu Titis Widayati dan Ibu Piramawati SPD untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SDN 19 Muara Padang kepada Ibu. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 19 Muara Padang kepada Ibu Wiji Sawila, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN 19 Muara Padang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di kelas SDN 19 Muara Padang dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat seiring salam tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya kita nantikan syafaatnya sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baiklah, Bapak Ibu guru SDN 19 Muara Padang. Di sini saya selaku Kepala Sekolah SDN 19 Muara Padang menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di SD kita ini ada 3 calon guru penggerak. Yang pertama angkatan 7 dan yang kedua alhamdulillah ada 2 orang pada angkatan 9 yang pada hari ini akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SDN 19 Muara Padang. Saya selaku kepala sekolah merasa bersyukur dan merasa bangga atas kerja kalian, kerja Bapak Ibu guru yang sudah
pada saatnya lulus bisa lulus dengan hasil yang baik, dengan hasil yang memuaskan, dan bisa menularkan ilmunya atau memberikan ilmunya untuk kepentingan SD kita tercinta. Amin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan menjadi kenyataan dari cita-cita calon guru penggerak akan menjadi guru penggerak. Itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kepala Sekolah SDN 19 Muara Benang, dan kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bu Titis Widayati SPD. Kepada Ibu Titis dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Adib Dewanudi selaku pembawa acara pada kesempatan siang hari ini, dan kepada Bapak Ibu serta guru kepala sekolah yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya buka sedikit untuk penyegaran ya. Senyum di gunung tanda bahagia. Assalamualaikum, mohon dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dianugerahi limpahan rahmat berupa sehat dan sempat, bahkan menyempat-nyempatkan ya Bapak Ibu guru, sehingga kita bisa berkumpul di sini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan semoga rangkaian acara yang akan kita lalui nantinya ini dapat memberikan manfaat, terutama satu adalah manfaat, dan tentunya memberikan dampak positif bagi kita semua. Tak perlu banyak lebar, langsung saja. Jadi terima kasih pada hari ini kami diberikan ruang dan waktu oleh Bapak Ibu guru sekalian untuk menyampaikan apa sih yang sudah kami pelajari, apa sih yang sudah kami peroleh selama beberapa minggu ini, beberapa bulan ini di program guru penggerak. Kelihatannya kok sibuk sekali ya Bapak Ibu, kelihatannya kok rempong sekali gitu. Iya, supaya terlihat bergerak seperti itu ya. Jadi seperti slogannya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mungkin kemarin kami baru tergerak dulu kan. Nah, tergerak, coba-coba lah apa itu di PGP ini. Kedua baru bergerak, tiap itu yang vikon, yang buat aksi nyata kan, akhirnya bergerak. Dan hari ini kami memaksakan diri untuk menggerakkan Bapak Ibu guru berkumpul di sini untuk mendengarkan, dan semoga apa yang kami sampaikan ini nantinya ada manfaatnya. Baiklah, langsung saja ya Bapak Ibu. Diseminasi modul 1.4 budaya positif di SDN 19 Marabadan. Salam dan bahagia. Semoga pada hari ini Bapak Ibu masih tetap berbahagia walaupun dan bagaimanapun keadaannya, tetap berbahagia. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat SDN 19 Muara Padang. Mari belajar bersama. Kami juga masih belajar tentunya. Mungkin dengan menyampaikan ini apa yang sudah kami peroleh tambah mantap di otak kami. Lalu mari berkolaborasi, bekerja bersama
dari 3 video tadi, menurut Bapak Ibu video yang pertama itu memberikan makna apa? Ada beberapa burung tadi kita lihat di atas bergandengan bersama-sama. Tiba-tiba didatangi satu burung besar, mereka jatuh semua. Apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari sana? Dari banyak orang kalah dengan satu. Berikutnya yang kedua, ada kepiting yang banyak lalu melawan satu burung, apa itu tadi? Yang menang siapa Bapak Ibu? Kepiting. Bagaimana tadi mereka bisa menang? Kerjasamanya apa? Bagaimana tadi? Dengan mengangkat capitnya bersama-sama ya. Coba kalau cuma satu, kira-kira berhasil nggak Bapak Ibu? Tidak. Yang ketiga, ada beberapa beruang kutub di sana tadi. Ngapain ya? Menggapai bulan. Bagaimana tadi caranya? Bekerja sama dengan cara membuat tumpukan-tumpukan. Begitu juga hari ini Bapak Ibu, itulah yang kami harapkan. Tidak mungkin kami, terutama saya, berdiri di sini tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Begitu juga nanti dan selanjutnya, masih banyak modul yang akan kami hadapi, masih banyak tantangan yang akan kami jalani. Tentu tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, saya akan seperti burung itu yang tadi, cukup terkapar jatuh. Begitu juga kita SDN 19 Muara Padang. Apapun yang kita cita-citakan, pada dasarnya adalah bagaimana kita mampu bekerja sama dan berkolaborasi. Lanjutnya Bapak Ibu, pada intinya adalah apakah makna budaya positif? Apa sih budaya positif itu? Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar budaya positif itu apa kira-kira yang terpikirkan? Kebiasaan positif. Budaya positif menurut saya adalah kebiasaan positif yang berjalan di sekolah. Terima kasih Bu Sulastri. Budaya positif menurut Ibu Sulastri tadi kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah. Jadi itu tadi kita lihat sama-sama. Apa sih budaya positif itu? Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berpihak pada peserta didik. Kalau kita sudah berbicara masalah positif itu kan pada endingnya adalah sesuatu yang baik. Jadi seperti apa yang pernah kita bahas waktu itu di visi ya. Gak usah kita cari jauh-jauh, yang ada-ada aja dulu. Apa sih yang sudah kita terapkan sehari-hari yang sudah baik, kita lanjutkan. Seperti itu. Jadi tidak muluk-muluk. Kita nggak usah berbicara muluk-muluk. Bagaimana kita mengembangkan dulu yang baik-baik, nilai-nilai yang baik, kebiasaan yang baik yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma murid, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah Bapak Ibu yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, di sana ada gambar, silakan Bapak Ibu amati. Gambar apa aja itu? Di sini ada seorang guru, Bapak guru ya. Itu muridnya
tanpa melihat latar belakang dari siswa itu, sehingga mungkin ada yang gambarkan seperti itu di monyet mungkin itu adalah bukan ujian, tetapi bagi gajah dan yang lain itu adalah sesuatu yang berat sekali. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun karakteristik peserta didik yang kita ujikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Kalau tepuk tangan dulu dong, biar kita nggak ngangkat. Jadi Pak Adi dan Pak Toto tadi berpendapat itu tadi bagi monyet gampang kita mengajak pohon, tapi bagi ikan sesuatu yang sulit. Kalau Pak Adi tadi berpendapat, ya itulah kita setiap harinya memandang anak murid kita sama, kemampuannya sama, jadi diperlakukan sama, ujiannya sama, materinya sama, prosesnya sama, dikasih ujian sama, padahal anaknya belum tentu sama karakternya, minatnya. Jadi ini baru pembukaan Bapak Ibu. Coba kita cari jawabannya sama-sama. Apakah betul seperti itu? Perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang terhormat, mungkin yang di rumah punya anak 1, 2, 3, apakah sama Bapak Ibu? Coba diingat kembali. Kita refleksi sedikit. Sama enggak perilaku anak Bapak Ibu? Bakatnya jadi di rumah. Beda ya. Itu padahal anak dari orang tua yang sama. Budi pekerti. Lalu tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Berikutnya, guru ibarat petani, murid ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman lalu berpihak pada murid. Apa-apa saja sih ini? Itu tadi kaitannya dengan gambar yang kita lihat bersama. Semua anak terlahir dengan bakatnya. Kalau saja Bapak Ibu kita perlakukan sama anak murid kita seperti Bapak Guru yang di sana, itu dengan anak muridnya seperti itu, apa yang terjadi? Si monyet tentu akan mendapatkan nilai terbaik. Bagaimana dengan ikan? Bagaimana dengan singa laut? Coba kita flashback kembali anak murid kita di kelas. Yang jago nyanyi, suruh nyanyi, pasti iya, bagus. Bagaimana dengan yang tidak bisa nyanyi? Begitu juga olahraga. Ada olahraga seperti saya. Saya walaupun bagaimanapun dituntut olahraga, nggak akan bisa begitu aja. Iya. Jadi bagaimana kita memfasilitasi bakat anak kita? Tugas guru adalah menuntun bakat tersebut. Jadi Bapak Ibu, selama ini bukan Bapak Ibu ya, saya sendiri itu memaksakan di kelas itu memaksakan, ya. Pokoknya semuanya harus bisa. Ini tujuannya ini, tujuan pembelajarannya ini harus bisa semua. Padahal mereka punya background yang berbeda. Ada yang mungkin di rumah anaknya petani, di sekolah kita ajak membuat kebun di belakang, kesulitan tidak? Tidak akan kesulitan. Dia terbiasa melakukannya, melihatnya orang tuanya seperti itu. Bagaimana dengan yang Bapak Ibunya pedagang di rumah? Dia nggak pernah nambah sawah, nggak pernah ke sawah. Kita suruh, kita ajak ke kebun. Bingung nggak? Bingung. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tugas kita itu hanya nuntun aja kok. Mereka itu sudah ada sebenarnya. Kita tinggal menuntun dan memfasilitasi. Berikutnya guru ibarat petani, murid ibarat biji jagung.
supaya nggak kuning, supaya tidak busuk. Kita perlakukan mereka sesuai kodratnya. Begitu juga dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mereka punya kodratnya masing-masing. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu melihat anak-anak di rumah atau peserta didik kita di rumah pegangannya HP, apa yang sering Bapak Ibu dengar dari komentar orang tua di rumah? Kalau melihat anaknya sering main HP di rumah, komentarnya apa Bu biasanya? Nggak mau belajar, main HP terus ya. Cak saiki mainnya HP terus, nggak mau belajar. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya sudah zamannya sekarang itu teknologi, sudah zamannya sekarang itu HP. Lalu bagaimana? Ya kita fasilitasi bagaimana media itu, bagaimana HP itu sebagai salah satu sumber belajar. Kita tidak bisa mengelak dari kodrat zaman. Zaman kulo cukup disuruh nyantet, anak udah bisa jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu ya. Ada yang jadi jenderal. Kalau sekarang suruh catat ngantuk, pulang ya. Dia akan ngantuk karena udah beda zaman. Saya pernah baca itu ya, hadis apa ya? Didiklah anakmu sesuai zamannya. Iya, sesuai zamannya. Nah, ini berikutnya, berpihak pada murid. Saya kembalikan ke slide yang tadi. Sudahkah kita berpihak pada murid kita? Belum. Sudahkah kita berpihak pada murid kita? Belum. Mungkin ada yang sudah, ya. Di beberapa poin mungkin kita sudah. Kita mungkin sudah berpihak kepada beberapa saja, atau mungkin setengahnya, atau mungkin seperempatnya, atau mungkin 1-2 di antaranya. Berpihak. Berpihak artinya apa? Kita fasilitasi mereka sesuai keadaan dan minat mereka serta karakter mereka tadi ya. Ya kalau maunya ya ujiannya dengan manjat pohon. Kalau gajah ujiannya mungkin dengan ikan di arena. Apa itu anjing mungkin ujiannya dengan apa? Suku lari ya, bisa mengejar pulang ya. Terus ada singa laut ujiannya apa kira-kira? Nah, sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Apakah di kelas Bapak Ibu itu sama anak-anaknya? Tentu saja tidak, setiap anak memiliki karakteristiknya masing-masing dan tentu setiap anak juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka kita sebagai guru pun seharusnya tidak menuntutnya secara sama rata. Terima kasih. Tersadarkan ya Bu Dewi. Ya, jadi sama-sama kita belajar, kita pahami karakter anak-anak kita di kelas. Oh, ternyata ada yang hobinya ini, ada yang sukanya ini, ada yang anaknya dari background keluarga seperti ini. Coba kita kenali dulu lah. Langkah awal kita sekarang adalah kita kenali sama-sama siapa yang kita hadapi setiap harinya. Jangan-jangan kita belum kenal, ya. Jangan-jangan saya sendiri setiap minggu masuk ke kelas ini tahu namanya, tapi ternyata saya belum memahami siapa yang saya hadapi setiap harinya. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, sebelum kita melakukan budaya positif, lingkungannya dulu dipositifkan. Pernah kita bahas bareng-bareng ya, ada yang lingkungan itu biotik dan ada lingkungan yang abiotik. Lingkungan yang nyata ya lingkungan tempat tinggal kita ini. Alhamdulillah
memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Padahal pada dasarnya mereka punya keinginan mereka sendiri. Seperti Bapak Ibu, ketika punya keinginan sendiri, ada nggak yang bisa mempengaruhi? Kira-kira? Tidak. Kalaupun sampai Bapak Ibu melakukannya, tentu dengan terpaksa. Mau nggak mau, pokoknya iya aja. Iya, terpaksa. Jadi tidak dari hati kita masing-masing. Jadi seperti itu juga dengan anak-anak kita. Mereka punya keinginannya sendiri, mereka punya kemampuan sendiri. Bagaimana? Apakah kita bisa mengontrolnya? Tentu tidak. Berikutnya, apa itu makna disiplin? Mungkin ada yang berpendapat disiplin itu tertib, teratur, patuh pada aturan dan sebagainya ya Bapak Ibu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan pada saat ini, menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah disiplin. Tapi disiplin yang bagaimana? Disiplin yang seperti apa? Apakah disiplin dengan penggunaan kekerasan? Apakah kita perlu membawa gebok setiap hari? Apakah kita perlu memberikan hukuman setiap hari? Apakah seperti itu yang dimaksud disiplin? Coba kita lihat bersama-sama. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Jadi bagaimana kita mengupayakannya supaya mereka menyadari bahwa ketertiban, keteraturan itu memang sesuatu yang dibutuhkan, bukan kita paksa. Ya, sudah nggak zamannya kolonial. Kita sedang tidak di Palestina, kita tidak sedang dijajah, kita sedang merdeka. Merdeka yang bagaimana? Merdeka yang sesuatunya muncul dari diri sendiri. Berikut adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal tentang tujuan disiplin positif. Jadi kalau kata motivasi eksternal ya seperti kita pahami bersama, itu sumbernya dari luar atau dari dalam Bapak Ibu? Eksternal. Dari luar. Dari luar. X itu dari luar. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman. Jadi anak-anak kita itu melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Mereka pakai seragam lengkap supaya tidak berdiri di pojokan. Ya. Begitu juga dengan motivasi eksternal berikutnya, karena mendapatkan imbalan. Ya, mereka belum menyadari betul apa itu aturan, tapi karena memperoleh imbalan ini misalnya, kamu nanti kalau masuk terus, ibu kasih hadiah ini. Jadi mereka tidak dari dirinya sendiri, tapi karena ada hadiahnya. Apakah itu positif juga? Tidak. Ketika kita udah masuk ngasih hadiah, besoknya satu ketergantungan, kedua kita udah malas ngasih hadiah, ya nggak disiplin lagi, sudah aman hadiahnya juga. Yang terakhir adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Bagaimana anak-anak itu menghargai dirinya sendiri, bahwa saya kalau disiplin, saya akan baik dalam mengikuti pelajaran. Saya tidak akan tertinggal pelajaran lagi. Ternyata kalau saya berpakaian rapi, nyaman ternyata. Saya terlihat indah, saya terlihat tampan, saya terlihat cantik. Ya, jadi mereka menghargai diri mereka sendiri, menyadari dari diri mereka sendiri. Di sekolah kita masuknya jam 7:30. Oke, Purnomo tahu ya kalau masuknya jam 7:30. Kira-kira kalau datang terlambat itu perbuatan benar apa salah? Salah. Oke, terima kasih karena Purnomo sudah jujur. Sekarang Ibu mau tanya, setiap orang itu kan pernah melakukan kesalahan ya, pasti pernah salah, tidak ada manusia
bisa memperbaikinya. Nah, sekarang alasannya apa sih sampai Purnomo terlambat? Tidur kemalaman, Bu. Tidurnya kemalaman. Jadi bangunnya kesiangan seperti itu karena tidurnya kemalaman. Oke, kalau Purnomo datangnya terlambat karena tidurnya kemalaman ya, kira-kira gimana sih supaya besok lagi Purnomo nggak terlambat? Tidur lebih awal. Tidurnya lebih awal. Jadi tahu ya, besok lagi supaya bangunnya tidak kesiangan dan tidak terlambat sekolah, Purnomo bangunnya lebih awal atau lebih cepat ya, nggak usah main dulu ya, langsung bangunnya tidurnya lebih cepat atau lebih awal. Oke, nah kira-kira nih kalau Purnomo datangnya terlambat, Purnomo sudah melanggar apa? Kedisiplinan ya. Jadi kita punya keyakinan. Iya Bapak Ibu, jadi itu tadi 5 posisi kontrol ya yang kita sebaiknya berada di mana. Maksudnya tadi Bapak Ibu kita harusnya berada di mana sebaik-baiknya, posisi terbaik kita. Iya Bapak Ibu, jadi itu tadi 5 posisi kontrol ya yang kita sebaiknya berada di mana. Maksudnya tadi Bapak Ibu kita harusnya berada di mana sebaik-baiknya, posisi terbaik kita. Tapi mungkinkah kita di manajer terus? Mungkin nggak kita kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang kita jadi memantau, kadang-kadang kita jadi penghukum. Mungkin nggak? Mungkin. Semuanya masih mungkin. Nanti Bapak Ibu silakan. Kadang kita butuh kok. Kita sebagai teman, ya. Kadang kita butuh kita sebagai teman. Tapi jauh-jauhi sebisa mungkin jauh-jauhi sebagai penghukum, ya. Karena kita juga tidak suka dihukum, sebaiknya juga kita jangan menghukum. Apalagi secara fisik, verbal saja membekas, apalagi secara fisik. Jadi memang disarankan sebaik-baiknya adalah di manajer, tapi Bapak Ibu lah yang paling tahu posisi mana terbaik Bapak Ibu di kelas. Dan balik lagi tadi, mari sama-sama kita pahami siapa yang kita hadapi setiap harinya. Siapa yang kita hadapi setiap harinya di kelas, apakah dia gajah, apakah dia ikan, apakah dia monyet ya Bu Arifah. Iya, jadi di mana, siapa yang kita hadapi dan bagaimana kita memposisikan diri kita. Demikian tadi Bapak Ibu paparan dari kami. Semoga apa yang kami paparkan ini memberikan dampak, walaupun sedikit tidak apa, tapi paling tidak ada yang membekas. Demikian dari kami, saya ucapkan wassalamualaikum